Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Iflin Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang rahasia Wahyu 12 dan 13, yaitu rahasia naga merah padam dan pembinasa keji, serta kapan munculnya seorang antikristus. Ketika kita membaca dalam kitab Wahyu 12 dan 13, maka pertanyaannya adalah, siapakah naga merah padam itu? Siapakah binatang dari dalam laut? Siapakah binatang dari dalam bumi? Kapankah mereka akan muncul? Dan kapankah mereka mulai bekerja? Siapakah naga merah padam itu yang dilemparkan ke bumi? Kita bisa baca dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi, ke bawah, dan dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kita baca dalam Wahyu 12 ayat 12, karena itu bersukacitalah hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sangat singkat. Dengan demikian, iblis atau setan itu sendiri yang turun ke bumi. Kita baca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, di dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dengan demikian, yang dilemparkan jatuh ke bumi adalah bintang timur palsu, yaitu Lucifer. Dengan demikian, dari 3 ayat tersebut kita bisa menjawab siapakah naga merah padam itu. Yang pertama, Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Kedua, iblis yang telah turun ke bawah dan ke bumi dan laut dengan geramnya. Ketiga adalah bintang timur palsu yang ingin mencuri takhta kemuliaan Tuhan. Arti rohani dari naga merah padam yang dilemparkan ke bumi. Yang pertama adalah simbol pemerintahan setan atau iblis atau bintang timur palsu di udara, di langit, di surga atau lantai 2 telah runtuh pada saat iblis dilemparkan ke bumi dan laut bersama-sama dengan para malaikatnya. Kita baca dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 12, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Arti rohani kedua, yaitu pemerintahan iblis dan para malaikatnya di udara atau di surga lantai 2 telah diambil oleh Tuhan dan pasukannya, yaitu Mikael dan seluruh pasukan surga, termasuk para orang tebusan milik Tuhan yang berjumlah 144.000 orang tebusan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Daniel 7 ayat 18. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi pada saat pemerintahan di surga direbut, mereka ini masuk sebagai orang-orang pemenang. Yang ketiga adalah kemenangan bagi mereka yang diam di surga. Kemenangan bagi anak Sion atau anak laki-laki yang dirampas dan dibawa lari ke takhta Allah dan anak.
Pemerintahan dan rancangan setan atau iblis tidak berkuasa lagi atasnya. Rancangan dan kehendak Tuhan yang berlaku. Dengan demikian bahwa anak Sion adalah mereka yang berdiam di surga, karena secara roh mereka telah direbut ke takhta Allah dan takhta anak. Anak Sion yang berada di surga yang akan lolos dari rancangan Lucifer atau rancangan iblis adalah 144.000 pengikut Tuhan yang ditebus, 2 suatu bangsa Yakub yang ditebus di Sion, dan ketiga suatu negeri, tempat Yerusalem baru, tempat bait Allah, tempat rumah Allah Yakub yang akan Tuhan bangun nanti. Yang keempat adalah simbol pemerintahan antikristus dimulai. Masa pencobaan bagi seluruh umat manusia di bumi dimulai. Dan yang kelima adalah iblis atau Satan mulai memerintah dengan bengis untuk mencari umat Kristen yang di luar Sion. Kita bisa baca dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapakah keturunan lain dari Sion? Kita bisa baca dalam Yesaya 66 ayat 8c. Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Artinya bahwa anak-anak Sion adalah jamak, dan anak sulung Sion adalah yang dirampas ke takhta Allah. Mereka ini mewakili 12 suku Israel, yang artinya bahwa anak Sion lainnya adalah bangsa-bangsa keturunan Israel atau Yakub, yang adalah umat Kristen yang memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus, tetapi mereka berada di luar bangsa Sion, atau mereka berada di luar kerajaan surga secara roh. Mereka inilah yang akan mendapat masa cobaan. Kapankah naga merah padam atau iblis setan dibuang ke bumi? Yaitu pada saat 4 sangkakala pertama dibunyikan, ditandai dengan jatuhnya bintang pagi atau bintang fajar, bintang lainnya di lautan Pasifik dekat bangsa Sion, kemudian yang kedua, gempa bumi di wilayah Sion dan sekitarnya di Pasifik. Ketiga, gelombang tsunami ke arah Sion, tapi dibelokkan Tuhan, sebab Sion adalah bangsa yang dilanggar angin badai dan terluput dari pedang. Kita bisa baca dalam Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkak Allahnya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Kemudian kita bisa baca ayat Wahyu 9 ayat 1 sampai 2. Malaikat yang kelima meniup sangkak Allahnya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dengan demikian bintang yang jatuh pada 4 sangkakala pertama itulah tanda bahwa bintang telah jatuh atau iblis telah jatuh. Kita bisa baca dalam Wahyu 12 ayat 13, 15-16. Dan ketika naga besar itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Lalu ular itu menyemburkan dari mulut air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi saudara-saudaraku, inilah tanda ketika bintang jatuh, maka akan terjadi gelombang tsunami ke arah perempuan itu atau ke arah Sion, tetapi kemudian Tuhan membelokkannya. Saya menceritakan ini karena saya mempunyai pewahyuan tahun 2005, Tuhan menceritakan tentang akhir zaman. Kapankah antikris dimulai? Dengan demikian kita bisa lihat bahwa
Satu, pada saat 4 sangkak Allah pertama berbunyi, di situ ada bintang yang jatuh, tanda iblis telah jatuh ke bumi. Pada saat sangkak Allah kelima, di mana iblis membuka lubang jurang maut, bintang yang jatuh itu membuka lubang jurang maut dan keluarlah roh-roh jahat yang akan menguasai anak-anak iblis. Dan keempat, pada metre kelima di situ akan terjadi pembunuhan terhadap hamba-hamba Tuhan, karena sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan sudah menentukan jumlahnya. Dan keempat, pada saat naga merah padam mencari keturunan lain dari Israel yang tidak tinggal di wilayah bangsa Sion atau surga. Jadi waktunya 3,5 tahun untuk antikris, tetapi masa pencobaan untuk umat Kristen hanya 5 bulan. Ketika sangkak Allah ketujuh berbunyi, tanda bahwa pemerintahan dunia ini dipegang oleh Allah kita, itulah simbol kemenangan bagi umat-umat Kristen di seluruh dunia, karena Tuhan memberikan kerajaan Allah kepada mereka. Kita baca di dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 3. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkak Allahnya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi kalau kita membaca pada sangkak Allah kelima inilah, pada bintang yang jatuh pada 4 sangkak Allah pertama akan membuka lubang jurang maut sehingga roh-roh antikris itu akan keluar. Kita bisa baca dalam Wahyu 6 ayat 9 dan 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus istirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi pada saat meterai kelima dibuka, disitulah waktu di mana antikristus akan muncul dan bekerja. Dan kemudian kita bisa baca Wahyu 12 ayat 17. Antikristus dimulai ketika naga itu marah kepada perempuan dan mencari keturunannya. Apa yang terjadi ketika iblis atau setan membuka lubang jurang maut? Yang pertama, keluarnya roh-roh setan atau pembinasa keji yang rupanya seperti belalang, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Yang kedua adalah keluarnya binatang dari laut. Dan ketiga adalah keluarnya binatang dari dalam bumi yang disimbolkan dengan 666. Tugas roh-roh setan ini atau pembinasa keji ini adalah yang pertama, ketika mereka keluar dari lubang jurang maut, memberikan wabah atau virus, sampar, bisul-bisul, segala penyakit yang sangat berbahaya kepada manusia di bumi selama 5 bulan masa pencobaan. Yang kedua adalah mereka merasuki pikiran para pemimpin dunia PBB untuk menentukan perang, yaitu hari Tuhan. Dan yang ketiga, mereka merasuki para tentara-tentara yang akan berperang di lembah Yusafat atau Harmagedon saat hari Tuhan. Mereka ini merasuki anak-anak yang tidak dikuasai oleh roh Allah atau anak-anak iblis. Wahyu 9 ayat 4-5. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka selama 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Jadi pada saat 5 bulan itu mereka ini maut pergi dari mereka, sehingga pada saat itu akan ada
sakit penyakit virus-virus yang sangat membahayakan lebih dari corona ketika iblis membuka lubang jurang maut. Kita bisa baca dalam Wahyu 9 ayat 11, dan raja yang memerintah mereka adalah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ini ada kaitannya dengan Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, maka akan ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi saudara-saudaraku, mereka ini akan memberikan kelaparan, bahkan seperti ada nubuatan bahwa akan ada virus yang lebih dahsyat lagi, dari corona, dan itu akan datang. Mereka akan kena penyakit bisul-bisul, penyakit yang tidak ada obatnya, dan itu sangat kesakitan sekali. Tetapi selama 5 bulan mereka tidak bisa mati, padahal mereka ingin mati, tapi maut tidak ada. Nanti setelah 5 bulan barulah mereka bisa mati. Jadi betapa sakitnya siksaan yang berasal dari roh-roh dari lubang jurang maut. Kita bisa baca dalam Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kita baca juga dalam Wahyu 19 ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi roh-roh setan ini, pembinasa keji ini, mereka akan masuk ke para raja-raja di PBB, dan mereka akan menentukan hari besar atau yang hari Tuhan. Terjadi peperangan untuk menggenapi hari Tuhan, dan mereka akan berperang melawan Tuhan sendiri dan para tentaranya. Kita bisa baca juga di dalam Markus 13 ayat 14, 19, 20, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, sebab pada masa itu akan ada siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan akan mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Ini berkaitan dengan nubuatan tentang runtuhnya Yerusalem, di mana pembinasa keji ini mereka akan berkumpul di Yerusalem. Kita baca dalam Lukas 20 sampai 22, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, orang-orang yang berada di kota harus mengungsi, orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Kita baca dalam Wahyu 16, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, jadi ini adalah penggenapan ketika Yerusalem runtuh, dan pada saat itu akan ada 200 juta tentara mengepung Yerusalem. Mereka dikuasai oleh roh-roh yang berasal dari lubang jurang maut atau roh antikristus. Kita bisa baca dalam Wahyu 11 ayat 2, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah kau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Pelataran luar itu adalah Yerusalem yang sekarang adalah Israel, sedangkan pelataran dalam itu adalah Sion atau perempuan yang diungsikan ke padang gurun. Kita baca dalam Wahyu 12 ayat 6, bisa baca di situ bahwa perempuan itu akan lari ke padang gurun selama 1260 hari lamanya atau 3,5 tahun. Jadi
bangsa di Yerusalem Israel lah yang akan diduduki antikris. Binatang yang keluar dari dalam laut, kita baca dalam Wahyu 13 ayat 5 sampai 8, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut ini hanya disembah oleh orang-orang yang tidak punya nama dalam kitab kehidupan. Binatang yang keluar dari dalam laut ini, kita lihat dengan demikian binatang yang keluar dari dalam laut hanya disembah oleh orang-orang non-Kristen. Dua, orang yang mempunyai nama dalam kitab kehidupan adalah pengikut Kristus, sehingga pengikut Kristus sudah ditentukan untuk menang dari binatang tersebut. Jadi dengan demikian bahwa pengikut Kristus jangan pernah takut dengan kemunculan binatang yang dari dalam laut, karena binatang itu hanya disembah oleh mereka-mereka yang dikuasai oleh roh setan atau roh iblis atau roh antikristus. Kita baca di dalam binatang yang keluar dari dalam bumi, Wahyu 13 ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di hadapannya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung akan dibunuh. Kita lihat di sini artinya bahwa yang menyembah patung binatang pertama adalah mereka yang bukan umat Kristen. Kedua, sebab semua umat Kristen telah dipilih Tuhan dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan yang ditandai. Yang ketiga, yang ditandai di tangan kanan adalah mereka yang tidak mempunyai nama dalam kitab kehidupan. Yang keempat, orang Kristen atau umat Kristen tidak akan dibiarkan Tuhan untuk menggunakan tanda 66, karena itu adalah milik orang-orang yang dikuasai roh antikris. Binatang yang keluar dari dalam bumi, jadi kita masih lanjut, yang dibunuh adalah mereka yang tidak menyembah patung binatang pertama. Jadi mereka yang tinggal di bumi, yang di luar surga, kita bisa baca dalam Wahyu 13 ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi mereka ini sudah ditentukan jumlahnya seperti di Matteri kelima, tetapi mereka tidak banyak, mereka berani mati, dan rancangan maut tidak berkuasa atas mereka dan tidak berkuasa atas bangsa Sion dan atas semua umat Tuhan, karena binatang pertama dan binatang kedua ini mereka memulai pada saat sangkak Allah ketujuh, yaitu ketika pemerintahan dunia ini dipegang oleh Tuhan Yesus, sehingga umat Tuhan mereka ini dikendalikan oleh Tuhan, diberikan kerajaan Allah sehingga antikris tidak bisa mengenai mereka. Berbahagialah pengikut Kristus, sebab Kristus yang memilih kita dari sebelum dunia dijadikan, nama kita tercatat dalam buku kehidupan milik anak domba. Kita sudah ditentukan sebagai pemenang yang mengalahkan antikristus. Jadi demikian materinya. Untuk rahasia yang lebih dalam, rahasia binatang yang keluar dari dalam laut dan dalam bumi, akan saya sampaikan pada materi berikutnya. Selanjutnya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba, anggota dari tim doa Zion Kingdom.